warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Semangat belajar ya, walaupun tetap di rumah. Hari ini pertemuan kedua kita membahas tentang masih bab yang sama, pangkat dan bentuk akar. Oke, tujuan pembelajaran hari ini menganalisis sifat-sifat bentuk pangkat, masih seperti kemarin. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pangkat. Berarti ini berkaitan dengan soal cerita. Oke, kita coba ingat-ingat dulu materi yang lalu. Kita segarkan, ingatkan kalian kalau apa itu pangkat. Pangkat adalah jelas perkalian yang berulang. Sifat-sifat pangkat. Nah, kemarin kita belajar 5 sifat-sifat pangkat. Yang pertama, A pangkat N dikali A pangkat N, jadinya nanti pangkatnya ditambah A pangkat N tambah N. Kalau dibagi A pangkat P pangkat A dibagi P pangkat B, nanti pangkatnya yang dikurangi, basisnya tetap. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya nanti dikalikan. Terus yang ke-0, yang berikutnya, berarti B pangkat 0. Berapapun dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Terus ya kalau pangkat negatif diseperkan. Nah, ini adalah sifat pangkat ya, 5 sifat pangkat yang kita pelajari minggu lalu. Nah, kurang 2 sifat pangkat lagi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, lalu ini soal latihan kita kemarin, masih ingat? Nah, setelah saya lihat hasil kerja kalian, ternyata yang banyak salah itu di nomor 1C dan 2B. Yuk kita ulas bersama lagi nomor 1C dan 2B supaya tambah mantap nanti. Nomor 1C, 2 pangkat negatif 3 ditambah 3 pangkat negatif 2. Nah, karena pangkatnya negatif harus diseperkan. Jadinya 1/2 pangkat 3 ditambah 1/3 pangkat 2. Lalu, karena 2 pangkat 3 itu 8, berarti dirubah 1/8. 3 pangkat 2 kan 9, berarti dirubah 1/9. Nah, ini kan pecahan. Kalau pecahan, ya harus disamakan penyebut. 8 dengan 9 penyebutnya berapa? 72. Nah, habis itu dibagi bawah, dikali atas. 72 dibagi 8, 9. 9 kali 1, ya 9, taruh sini. Lalu lagi 72 dibagi 9, 8. 8 kali 1, 8, ditaruh di sini. Baru dijumlah setelah disamakan penyebut, tidak boleh langsung. Berarti hasilnya 9 tambah 8, 17/72. Terus yang nomor 2B kebanyakan kurang teliti, bukan tidak bisa tapi kurang teliti. 12B pangkat 7 dikali 7B pangkat 5 dibagi 4B pangkat 8. Nah, karena ini ada 2 komponen, angka dengan variabel, ya kita kelompokkan angka dengan angka, angka dengan angka, variabel dengan variabel. Yang angka ya kita hitung biasa, 12 kali 7 dibagi 4. Nah, sedangkan yang bentuk pangkat variabel ini ya kita gunakan sifat pangkat. Berarti 12 kali 7 84, 84 dibagi 4 21. Yang ini yang bentuk pangkatnya karena dikalikan berarti ya 7 tambah 5 dibagi 8 berarti dikurang 8. Hasilnya 21 B pangkat 4. Tetap ada 2 komponen. Ada angka, ada variabel. Kemarin itu banyak yang variabelnya ketinggalan, tak tahu ditinggal di mana. Terus berikutnya, nah ini sifat lanjutan pangkat. Sifat pangkat itu ada 7, yang 5 sudah saya ajarkan kemarin. Ini yang sifat ke-6. Ini sifat ke-6-nya. Kalau A per B pangkat N sama, kalau ada bentuk pecahan dipangkatkan, ya pangkatnya
masuk aja. A pangkat N per B pangkat N. Contoh, saya punya 5 per 8 pangkat 2. Berarti pangkatnya masuk aja, jadinya 5 pangkat 2 per 8 pangkat 2 sama dengan 25 per 64. Udah jelas ya? Yuk lanjut ke contoh kedua yang agak lebih susah. Sederhanakan. Nah, ini ada dua tipe soal. Kalau tentukan nilai, soalnya berarti harus nilai akhir seperti ini. Tapi kalau sederhanakan, berarti jawabannya masih dalam bentuk pangkat, tidak apa-apa. Nah, itu bedanya soal sederhanakan dengan tentukan nilai. Nah, oke, lanjut. 2A pangkat 3 B pangkat 4 per 3A B pangkat 3 dipangkatkan lagi 3. Nah, berarti pangkatnya kan masuk. Berarti keduanya atas dengan bawah dipangkatkan 3. Karena pangkat dengan pangkat, berarti pangkatnya dikalikan, masuk semua. 2 ini berarti pangkatnya 1, bukan tidak ada. Berarti 1 kali 3, 3. Yang ini A pangkat 3. 3 kali 3 ini dikalikan 4 kali 3, yang bawah juga demikian. Berarti 3, 1 kali 3, 3. Yang ini A pangkat 1, 1 kali 3 B 3 kali 3. Kita hitung 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, A pangkat 9 B pangkat 12 per A pangkat 3 B pangkat 9. Oh, masih bisa sederhanakan. Oke, kita sederhanakan. Berarti karena ini dibagi, pangkatnya dikurangi. 9 kurangi 3, 12 kurangi 9. Berarti hasilnya 8 per 27 A pangkat 6 B pangkat 3. Berikutnya, sifat pangkat berikutnya. Kalau ada pecahan dipangkatkan negatif. Nah, kalau ada pecahan dipangkatkan negatif, berarti nanti dibalik posisinya. Berarti yang bawah diletakkan atas, yang atas diletakkan bawah. Nah, ini tapi pangkatnya sudah tidak negatif lagi. Berarti A per B pangkat min N sama dengan B pangkat N per A pangkat N. Berarti contohnya, contoh 3 per 5 pangkat negatif 3. Ya dibalik, 5 nya taruh atas, 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Hasilnya berapa? Karena hitunglah harus dihasilkan. Hasilnya 125 per 27. Nah, yang kedua, sederhanakan. Nah, kalau untuk yang ini, saya gunakan cara yang kedua. Caranya yang dalam kurung saya sederhanakan dulu, baru saya pangkatkan dengan luar. Berarti X pangkat min 2, Y pangkat 4, per X pangkat 3, Y pangkat min 5. Nah, ini kan bisa sederhanakan terlebih dahulu. Karena ini diper, berarti dikurangi. X pangkat min 2 dikurangi 3. Saya tulis di sini. Ini Y pangkat 4 dikurangi 5. Nah, ini min ketemu min apa? Plus. Nah, berarti ini akan jadi tambah yang ini. Berarti min 2 min 3 negatif 5. 4 tambah 5 9. Pangkatnya baru dimasukkan, berarti dikalikan. Min 5 kali min 2, 9 kali min 2. Hasilnya X pangkat 10 Y pangkat min 18. Karena ini negatif, nah negatif tadi diapakan? Sifat yang kelima tadi diseperkan. Diseperkan berarti letaknya di bawah, di sini di bawah. Berarti di penyebutnya, berarti X nya karena positif letaknya tetap di atas, karena Y nya negatif letakkan di bawah, di per bawahnya. Hasilnya yang paling sederhana adalah X pangkat 10 Y per Y pangkat 18. Nah, itu 7 sifat pangkat. Nah, berikutnya kita masuk ke soal cerita, soal aplikasi.
Oke. Contoh, populasi bakteri yang tersebar dalam suatu wadah berbentuk persegi panjang yaitu 4,2 kali 10 pangkat 7. Jika panjang dan lebar wadah tersebut adalah masing-masing 10 cm dan 7 cm, berapa kepadatan pada wadah tersebut, kepadatan bakteri pada wadah tersebut? Yuk kita bahas bersama. Kepadatan bakteri itu rumusnya populasi plus dibagi luas wadah. Nah, populasi bakteri kita sudah tahu, ini 4,2 kali 10 pangkat 7. Luas wadah, nah karena luasnya berbentuk persegi panjang, berarti luasnya apa persegi panjang? P kali L. Berarti kita bisa tuliskan 4,2 kali 10 pangkat 7 di sini dibagi atau diper 7 kali 10. Nah, ini sudah bisa dikelompokkan. Yang ini sama 10-nya, ya. Nah, yang ini kita hitung biasa angka. Sudah kelihatan kan jawabannya? 4,2 dibagi 7 0,6. Lalu ini pangkat 7 yang bawah kan tidak ada pangkatnya, itu berarti pangkatnya 1. Karena diper berarti dikurangi. Berarti 10 pangkat 7 dikurangi 1. Berarti hasilnya 0,6 kali 10 pangkat 6. Bisa sederhanakan lagi tidak? Bisa. 0,6 itu kan 6 per 10, kita buat 6 per 10. Nah, kalau 10 pangkat 6 kan 1 juta, ya kita buat ini 1 juta. Berarti kita bisa coret nolnya 1, coret nolnya 1, nanti hasilnya akan 600.000. Jadi kepadatan bakteri tersebut adalah 600.000. Soal yang Oke, kita lanjutkan. Soal aplikasi pangkat. Air menetes sia-sia dari suatu keran air karena tidak ditutup dengan benar. Jika air menetes sebanyak 10 pangkat min 3 liter per detik, berapa air yang terbuang selama 10 jam? Yuk kita jawab. Nah, kita karena ini ada per detik. Nah, ini detik sedangkan yang ditanya jam, berarti kita harus konversi dulu. 1 jam berapa detik? 1 jam 3.600 detik. Kalau 10 jam berarti 36.000 detik. Nah, tinggal kita hitung berapa air yang terbuang selama 10 jam. Berarti 36.000 dikalikan 10 pangkat min 3. Karena pangkatnya negatif berarti harus diseperkan. 36.000 dikali 1 per 1000. Nah, hasilnya adalah 36. Jadi air yang terbuang selama 10 jam adalah 36 liter. Cukup banyak ya air terbuang, makanya harus hemat air. Oke, berikutnya adalah soal latihan. Nah, ini soal latihan kalian. Saya cuma memberikan 4 soal latihan. Silahkan ditulis di buku tugas dan dikerjakan. Seperti biasa hasilnya difotokan, kemudian dikirim ke link Google Form yang saya sediakan di WA Group. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa, dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum